Oke, welcome back. Kembali lagi dalam bahasan kita tentang marketing. Salah satu elemen pada marketing mix adalah produk atau produk. Kita menjual produk menggunakan online store. Dan kalau kita menjual produk menggunakan online store, tentu sebenarnya kita hanya membutuhkan produknya dan juga fotonya, serta deskripsi lengkapnya. Bagaimana caranya? Di dalam video course ini kita akan menjawab bagaimana caranya meletakkan produk di dalam sebuah online store. Sebelum kita memutuskan untuk meletakkan sebuah produk di dalam online store seperti di dalam situs Tokopedia atau situs online marketplace lainnya, perlu kita ketahui bahwa tidak semua produk bisa ditaruh di sini. Atau dengan kata lain, tidak semua produk bisa dijual melalui Tokopedia atau situs toko online lainnya. Di dalam video course ini kita menggunakan Tokopedia sebagai patokannya atau sebagai contoh kasus. Karena Tokopedia adalah buatan Indonesia. Dan oleh karena itu kita perlu mendukung Tokopedia. Maka sebelum kita meletakkan produk atau menjual produk menggunakan Tokopedia, pastikan produk Anda boleh dijual di Tokopedia. Di dalam situs Tokopedia ada panduannya tentang produk apa saja yang dapat dijual di sini. Anda bisa masuk ke dalam alamat produk apa saja yang dapat dijual mitra Tokopedia. Dengan masuk ke dalam alamat yang tertera pada kotak address. Di sini Anda bisa melihat produk apa saja yang bisa dijual. Selain itu, Anda juga bisa melihat artikel tentang jenis-jenis produk yang dilarang di Tokopedia. Anda bisa masuk ke dalam alamat seperti tertera pada kotak address. Di sini, Anda bisa melihat bahwa tidak semua produk bisa dijual di Tokopedia. Dan daftar larangan itu akan diupdate secara berkala. Contohnya, alat tes COVID tidak bisa dijual di sini. Atau produk yang melanggar haki. Produk MLM juga tidak bisa. Produk dewasa juga tidak dapat dijual. Dan kemudian, ada juga produk ilegal dan berbahaya. Misalnya uang tunai, atau obat-obatan, materai, dan seterusnya. Bahkan produk mistis juga tidak bisa. Anda bisa gulung ke bawah dan temukan apakah produk Anda termasuk yang boleh dijual atau yang dilarang. Ini penting supaya ketika Anda memposting produk, produk Anda tidak di-hold atau tidak di-reject atau ditolak. Kalau Anda yakin bahwa produk Anda itu bisa dijual, maka silahkan Anda jual. Anda bisa masuk ke dalam situs Tokopedia, dan kemudian Anda bisa masuk ke dalam toko online Anda. Biasanya Tokopedia membedakan antara dua akun. Akun yang pertama adalah akun pribadi, di mana Anda bisa membeli produk, dan yang kedua adalah akun toko online, di mana Anda bisa membuka toko online. Mereka menyebutnya dengan istilah Tokopedia Seller. Klik pada cek Tokopedia Seller, dan kemudian Anda akan masuk ke dalam halaman di mana Anda bisa berjualan. Di sisi kiri, Anda akan temukan tambah produk. Anda klik tambah produk dan kemudian ini adalah halaman di mana Anda bisa menambahkan produk. Yang pertama adalah tentu saja foto produk. Ini adalah bagian yang paling wajib. Semakin banyak foto produk yang Anda tambahkan, maka peluang produk Anda terjual menjadi lebih besar karena ini masalah tentang kepercayaan dan juga kualitas produk. Produk yang dijual di online marketplace apapun tidak bisa disentuh, tidak bisa dipegang oleh siapapun. Jadi, ketika produk dijual di marketplace, maka yang menjadi patokannya adalah kepercayaan bahwa produk itu berkualitas baik meskipun tidak bisa dipegang atau disentuh. Dan kepercayaan ini ditandai dengan peletakan foto-foto produk di dalam kotak-kotak isian ini. Anda bisa meletakkan sampai 6 buah foto produk, mulai dari foto utama, foto kedua, dan foto ketiga sampai foto 5. Misalnya Anda meletakkan foto produk yang terlihat dari depan, dari samping, dari belakang, atau foto itu ketika dipegang oleh seseorang atau sedang digunakan. Silakan pilih di sini. Dan untuk ukurannya, minimum 300 x 300 pixel atau maksimum Anda bisa meletakkan hingga 700 x 700 pixel. Tinggal klik dan kemudian pilih foto produknya. Misalnya kita pilih seperti ini, tekan tombol open dan kemudian Anda bisa letakkan foto yang lain. Nanti akan kita bahas pada kesempatan lainnya. Yang penting kita bisa menambahkan produk menggunakan Tokopedia. Kemudian Anda juga bisa meletakkan video produk.
Jadi kalau Anda punya produk dan Anda videokan, maka calon pelanggan mungkin akan lebih merasa diyakinkan karena mereka bisa melihat foto itu dalam keadaan bergerak, entah dipegang seseorang atau digunakan oleh orang lain, atau Anda syuting dengan efek tertentu, itu semua dapat meyakinkan orang bahwa produk Anda layak untuk dibeli. Kemudian informasi produk, ini jelas, Anda harus memasukkan nama produknya. Nama produk itu tidak hanya sekadar misalnya rice cooker atau pisau, tetapi bisa jadi gabungan antara nama produk dan tipenya. Misalnya pisau dengan tipe tertentu atau rice cooker dengan tipe tertentu. Ini penting agar para calon customer bisa mengetahui spesifikasi produk yang Anda jual. Dengan kategori, silahkan pilih kategorinya. Di sini ada banyak sekali kategori. Kalau Anda jualan peralatan dapur, maka Anda bisa pilih dapur, dan kemudian Anda bisa pilih submenu atau subkategori yang diinginkan. Biasanya Tokopedia akan langsung mendeteksi kategori ini. Contohnya, kalau kita ketik seperti ini misalnya, pisau dapur, maka rekomendasi kategori akan muncul. Ini adalah kerja artificial intelligence yang dikembangkan oleh Tokopedia. Ketika kita memasukkan kata kunci pisau dapur, Tokopedia akan mendeteksi kategori yang sebaiknya Anda pilih. Misalnya Anda bisa pilih dapur slash subkategori aksesori dapur slash subkategori pisau dapur. Atau Anda juga bisa pilih yang lain. Tetapi jika rekomendasi kategori ini tidak ada yang memuaskan, Anda bisa langsung pilih melalui kategori ini atau menu kategori. Kemudian etalase. Etalase itu berkaitan dengan nama etalase yang Anda buat. Kita belum akan membahas bagian ini. Intinya, ketika Anda membuat toko online menggunakan Tokopedia, Anda bisa membuat etalase. Atau kalau Anda masuk ke dalam mall atau pusat pertokoan, ada yang disebut rak-rak. Misalnya rak makanan, rak bahan-bahan pokok, rak makanan beku, rak peralatan dapur, dan seterusnya. Etalase adalah rak-rak. Anda bisa membuatnya, tetapi akan kita bahas pada video yang lain. Kemudian setelah nama produk atau informasi produk, Anda wajib memasukkan detail produknya. Kondisinya perlu Anda sampaikan secara terus terang. Kalau produknya baru, maka pilih baru. Tetapi kalau produknya second, Anda bisa pilih bekas. Kemudian deskripsi produk bisa Anda tulis di sini, selengkap-lengkapnya. Sebagai contoh, kalau pisau dapur, Anda bisa tulis ukurannya, spesifikasinya, kegunaan, fungsi, warna, bahan pembuatnya, apakah dari aluminium, dari besi, dari baja, atau lain sebagainya. Biasanya kalau Anda menjual produk yang dibuat oleh pabrik pihak lain, di situ ada spesifikasinya. Maka tulis saja spesifikasi yang biasanya Anda temukan di bungkusnya, Anda tulis di sini. Semakin detail spesifikasinya, maka calon customer akan merasa diyakinkan. Anda bisa menulis deskripsi sampai 2000 karakter. Kemudian kalau Anda temukan produk itu di YouTube, Anda bisa tambahkan video dari YouTube. Masukkan URL-nya atau alamat link di YouTube ini, dan kemudian tekan tombol simpan. Nanti Tokopedia akan secara otomatis meletakkan video dari YouTube itu sebagai pelengkap setelah Anda memasukkan produk ini. Varian produk. Ini adalah tentang variasi produk supaya Anda bisa menyasar segmen yang lebih luas. Sebagai contoh, kalau pisau Anda dijual dengan warna yang berbeda-beda, maka Anda bisa tambahkan warnanya. Anda bisa tambah misalnya tipe pilih warna, dan Anda bisa pilih katakanlah biru atau hitam, atau merah muda, dan seterusnya. Ini bisa membantu Anda menarget calon customer yang berasal dari berbagai macam kebudayaan atau preferensi. Mungkin ada calon customer yang suka dengan pisau hitam, tapi ada juga customer yang mungkin menyukai warna merah muda. Dengan memilih variasi seperti ini, Anda bisa mengembangkan bisnis dengan lebih baik. Kemudian tentang harga. Harga adalah price. Ini kaitannya nanti dengan salah satu elemen dari marketing mix, yaitu price. Anda bisa tentukan bagaimana Anda mengatur harga. Misalnya Anda bisa atur berapa minimum pemesanan yang harus terjadi agar seseorang bisa membeli. Jadi kalau Anda melayani penjualan dalam jumlah besar, Anda bisa atur minimum pemesanan di sini.
Misalnya 100, itu artinya seseorang harus membeli 100 unit agar bisa beli. Nanti kita akan bahas tentang price karena di sini ada pilihan harga grosir. Kemudian ada tentang pengelolaan produk. Di sini Anda bisa masukkan statusnya aktif, aktif artinya bisa dibeli. Kemudian stoknya Anda bisa tulis dan SKU-nya juga bisa Anda tambahkan. Begitu juga tentang berat produk ini dalam satuan gram atau kilogram di sini. Atau kalau produknya besar Anda bisa atur dimensinya. Kemudian Anda bisa atur asuransi dan seterusnya. Kalau sudah silakan tekan tombol simpan dan produk Anda bisa dijual di Tokopedia. Kita akan bahas bagian-bagian penting dalam produk ini dalam video yang terpisah.